Kalau mau tanya bisa ke nomor HP saya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini berkat nikmatnya, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan Islam, kita bisa bersama-sama hadir di sini untuk bersama-sama bertolak ilmu mengkaji ilmu syar'i. Kedua-duanya salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, serta orang-orang yang tak istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan semoga kelak kita ikuti sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, insyaallah pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita, kajian Sabtu pagi seperti biasanya melalui kajian live streaming di Facebook maupun di Aula. Kemudian sebelum kita mulai, insyaallah nanti tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya bisa bertanya langsung kepada Ustaz Hafi melalui nomor WA beliau, kemudian atau melalui nomor WA saya. Baik, marilah kita buka kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk materi inti akan disampaikan oleh Ustaz Hafiz Suyanto. Dalam hal ini akan menyampaikan materi tentang Tarhib Ramadan. Kepada Ustaz Hafiz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wala Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir di ruangan ini ataupun yang sedang berada di rumah masing-masing, bersyukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga pagi ini Allah masih banyak memberikan kita berbagai macam kenikmatan yang itu harus kita hadirkan dalam diri kita, apalagi di musim-musim seperti ini yang satu ada musibah di dunia, tak terkecuali di Indonesia, di Lampung musibah corona, sehingga dengan menghadirkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan musibah itu menjadi sebuah rahmat dan nikmat, dan itu tidak diajarkan di manapun kecuali di dalam Islam. Sehingga dengan kita lebih mengedepankan syukur kepada Allah, maka akan terbangun sifat positif, pikiran positif kita dalam kondisi apapun. Karena kalau tidak, maka kita akan banyak mendapatkan bisikan-bisikan setan berupa keluh kesah, berupa rasa takut, yang kemudian merambah lagi adalah adanya kekhawatiran kita jatuh ke dalam kemiskinan, kekhawatiran kita tidak bisa menafkahi istri dan anak-anak kita, kekhawatiran kita tidak bisa makan, minum. Kalau itu tidak kita hilangkan, ada bisikan lain yang kemudian masuk ke dalam telinga kita dibisiki untuk melakukan berbagai macam kejahatan, merampok, mencuri, dan seterusnya. Perhatikan kata-kata Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang di waktu pagi dalam keadaan sehat, dia merasa aman dan dia bisa makan hingga sore hari walaupun tidak kerja, faka'anna mahizat lahud dunya, seolah-olah dunia itu diberikan kepada dia. Maka kita harus bangun setiap pagi itu membesarkan hati kita, membesarkan jiwa kita. Ternyata tidak ada yang salah dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah adalah dari kita.
terlebih sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang layak untuk kita contoh dalam keadaan apapun, sehingga semua musibah yang menimpa kita itu pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Musibah-musibah kita itu tidak sebesar musibah yang menimpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menimpa musibah yang menimpa para nabi yang lain. Kalau kita terkena corona ini dampaknya sudah sekitar 1 bulan, ya 1 bulan. Banyak aktivitas yang tidak bisa kita lakukan. Kemudian itu mempengaruhi ekonomi kita. Tapi lihatlah bagaimana Rasulullah SAW tahun 6 kenabian, waktu beliau masih di Mekah, beliau mengalami yang namanya al-muqata'ah, boikot totalitas. Kita ini alhamdulillah bukan diboikot, kita hanya disuruh untuk lockdown. Itu 3 tahun diboikot secara total, boikot secara sosial, secara ekonomi, secara apapun. Bahkan Rasulullah SAW juga terkena dampaknya. Salah satu dampak terbesar adalah putri beliau yang bernama Utbah dan yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulthum itu dicerai oleh suami-suaminya, yaitu Utbah dan Utaibah, anaknya Abu Lahab. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita punya anak, kemudian dia sudah berumah tangga, anak kita perempuan, kemudian dicerai, itu beban tersendiri. Tapi Rasulullah SAW menyikapi seluruhnya itu dengan kebaikan. Akhirnya apa kita lihat, 2 putri beliau Ruqayyah dan Ummu Kulthum menjadi istri sahabat terbaik, yaitu Utsman bin Affan. Kemudian setelah diboikot 3 tahun, Rasulullah SAW setelah beberapa tahun kemudian beliau hijrah ke kota Madinah, yang di sana kehidupannya secara sosial lebih baik, secara ekonomi juga lebih baik. Maka tidak ada masalah yang tidak ada solusinya, sehingga berkiblatlah kepada Rasulullah SAW, bukan dalam hal ibadah saja, tapi juga dalam menghadapi ujian kita juga harus mencontoh Rasulullah SAW. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kurang lebih 6 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, insyaallah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga mengangkat penyakit ini sehingga kita bisa bernafas pada bulan Ramadan dengan lebih bebas, kita bisa beraktivitas. Kita tidak bisa membayangkan kalau nanti misalnya taraweh kemudian tidak ada di masjid, kultum tidak ada, kemudian sholat berjamaah mungkin bahkan dilarang, sholat Jumat mungkin bahkan dilarang, dan kita tidak bisa bayangkan kita tidak bisa bertemu dengan malam hari raya Idul Fitri, kita tidak bisa merayakan sholat Idul Fitri, kita tidak bisa keluar untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Maka mudah-mudahan dengan datangnya musim panas terutama di awal Mei, Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah ini sehingga kita akan bisa memaksimalkan Ramadan. Namun dalam kondisi apapun masyaallah muslimin, kita akan teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan itu, yaitu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, mudah-mudahan kalian bertakwa. Al-Baqarah 183. Ayat ini adalah ayat yang menunjukkan kewajiban puasa sekaligus menunjukkan tujuan utama puasa. Jadi Ramadan itu adalah semacam madrasah. Orang di sana dikodok, disuruh belajar, ya, ada kurikulumnya, ada kegiatannya, ada evaluasinya, outputnya adalah la'allakum tattaqun. Maka di ayat ini ada 3 poin yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman.
Ini inputnya. Bahan dasar yang akan diolah itu harus memenuhi syarat iman. Bukan ya ayuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nah, Abdullah bin Mas'ud ketika ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, beliau mengatakan kepada kita isma'u wa wa'u, dengarkan dan perhatikan, karena kita dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu menghargai iman kita. Bukan ya ayyuhal aghniya, wahai orang-orang kaya. Ya ayyuhal fuqara, wahai orang-orang fakir. Ya ayyuhal indonesiun, wahai orang-orang Indonesia. Ya ayyuhal arab, wahai orang Arab. Tidak. Tapi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, berarti Allah menghargai iman kita. Siapapun kita, apakah kita ini kaya, kita ini miskin, kita ini sedang dalam keadaan susah atau tidak, yang penting masih ada iman dalam diri kita. Maka berbahagialah kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata iman. Nah, iman yang dimaksud di sini adalah iman kita kepada rukun yang 6. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, dan kepada qada qadar. Itu modal utama. Modal utama seseorang yang ingin puasa itu modalnya iman. Kenapa? Karena memang di dalam puasa itu ada aturan-aturan yang tidak akan mungkin bisa dipahami oleh orang yang tidak punya iman. Sekedar cerdas tidak cukup, sekedar iman, sekedar pintar tidak cukup, sekedar manusia tidak cukup. Levelnya adalah lebih tinggi, yaitu level iman. Karena di dalam Ramadan dan di puasa-puasa yang lain juga puasa sunnah itu ada aturan-aturan yang tidak bisa dipahami kecuali dengan iman. Mata iman itulah yang menangkap seluruh yang ada di dalam permainan Ramadan, madrasah Ramadan. Dan aturan itu kita hanya bisa mengatakan sami'na wa ata'na. Contoh, mengapa puasa itu harus nunggu bulan Ramadan, nunggu hilal muncul? Ya, kenapa tidak di bulan Januari, Februari, Maret dan seterusnya, yang itu angkanya, ya, tanggalnya itu sudah bisa diprediksi. Ramadan itu kadang-kadang selisih antara Indonesia dengan Saudi. Kenapa bulan Ramadan? Kenapa nggak bulan yang lain? Atau bulan, misalnya bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal. Kenapa? Kenapa Ramadan? Sami'na wa ata'na, begitulah Allah menyuruh kita. Kemudian di bulan Ramadan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika datang Ramadan maka dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, wasufidatish syayatin, setan dibelenggu. Nah, gimana ceritanya setan dibelenggu itu? Siapa yang membelenggu? Apa bentuk belenggunya? Kemudian suka ada pertanyaan, setan dibelenggu bulan Ramadan Ustaz, tapi kemaksiatan masih di mana-mana. Kita masih ada keinginan untuk bermaksiat. Kul, katakan sami'na wa ata'na. Kenapa bulan Ramadan itu puasanya dimulai dari terbit fajar hingga tenggelam matahari? Kenapa nggak terbit matahari, nggak sampai isya? Kul, katakan sami'na wa ata'na. Dan nanti puncaknya itu ada di 10 terakhir bulan Ramadan. Bagaimana ceritanya malam kemuliaan yang disebut dengan Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan, bisa 1001, bisa 1200, bisa 2000, tergantung. Lebih baik. Itu gimana ceritanya?
Maka di sana ada hukum atau ibadah namanya i'tikaf. Sehingga ketika ada seperti itu, katakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Itu bukan urusan kita. Sehingga orang berpuasa ketika dibekali dengan iman, dia bisa melakukan apa yang tidak dilakukan oleh orang yang tidak punya iman. Ya, coba kita lihat. Kita malam Ramadan itu disuruh untuk sholat tarawih 11 rakaat kah, 23 rakaat kah? Itu bisa lama, bisa setengah jam, bisa 40 menit, bahkan lebih dari 1 jam. Itu kalau nggak modal iman, nggak mampu kita. Sementara di sana ada orang yang disuruh olahraga apapun itu tanpa henti bisa 2 jam 3 jam. Orang disuruh mendaki gunung itu dari bawah sampai puncaknya bisa 5 jam 6 jam, kuat. Tapi belum tentu orang seperti itu kuat untuk berdiri setengah jam sholat tarawih. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Sehingga iman itu akan menjadi daya dorong bagi kita untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak punya iman. Maka dengan iman itu kita bisa melakukan apapun yang tidak dilakukan oleh orang pada umumnya, termasuk juga ketika ada virus seperti ini. Apa kata Rasulullah SAW? Ajaban li amril mu'min, inna kullahu lahu khair. Sungguhannya perkara orang mukmin itu semuanya kebaikan untuk dia. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak akan mungkin terjadi kecuali orang mukmin. In asabahu sarra fasyakar fakana khairan lahu. Ketika diberi kebaikan dia bersyukur, itu baik bagi dia. Wa in asabathu dharra fasabar fakana khairan lahu. Ketika diberi musibah kemudian dia sabar, itu baik untuk dia. Maka ya ayyuhalladzina amanu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, lihat kembali, lihat dalam diri kita, rukun iman yang 6 itu ada atau tidak. Kalau itu ada yang belum ada yang belum, maka kita perbaiki. Tapi ketika sudah ada, barulah masuk. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini proses. Jadi inputnya adalah iman, prosesnya bernama Ramadan. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Maka prosesnya kurikulumnya itu bernama siam. Siam, puasa, yang secara bahasa itu menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Nah, seorang mukmin, orang yang beriman, itu tidak hanya berbicara ketika puasa, itu yang fisik. Yang fisik itu artinya makan, minum, hubungan badan. Yang itu akan merusak atau membatalkan puasa. Tapi kita juga harus hati-hati, ada hal-hal yang kelihatannya tidak membatalkan puasa tapi dia merusak nilai puasa, dan itu hanya ditinggalkan oleh orang-orang yang punya iman. Maka ada puasa itu puasanya orang awam, orang umum, dan ada puasanya orang khusus. Puasanya orang awam itu hanya meninggalkan yang membatalkan puasa. Puasanya orang khusus itu yang membatalkan dan yang merusak nilai-nilai puasa. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman. Sehingga hadis Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan perbuatan bohong, perbuatan yang tidak baik, maka Allah tidak butuh puasa orang itu dalam meninggalkan makan dan minum. Nah, ini artinya ada tingkatan yang lebih tinggi, bukan sekedar meninggalkan makan, minum, hubungan badan, tapi lebih daripada itu, meninggalkan hal-hal yang merusak nilai-nilai puasa. Sehingga la'allakum tattaqun itu terbentuk dengan dua hal.
meninggalkan dengan 3 hal: meninggalkan yang membatalkan puasa, makan, minum dengan sengaja, hubungan badan. 3 itu. Kemudian yang kedua, meninggalkan hal-hal yang merusak puasa. Yang merusak puasa itu apa? Ya puasanya secara zat sah, tapi kebaikan dan pahalanya tidak didapat. Apa? Meninggalkan syahwat, meninggalkan nafsu, meninggalkan keinginan-keinginan yang buruk. Apa? Pertama, nafsu bicara. Ucapan-ucapan yang tidak baik itu harus ditinggal total. Bicara yang tidak baik itu apa? 1, bohong, dan kemudian ghibah, kemudian sumpah serapah. Termasuk, mohon maaf, di hari-hari ini kita suka membaca berita tentang corona, kemudian ini bagus, kita share. Kemarin ada yang mati, kita share. Itu jangan dikira itu baik. Jadi ngirim-ngirim berita itu jangan dikira baik. Seandainya berita itu benar, manfaatnya apa? Seandainya itu salah, itu menimpa diri kita. Kenapa? Benar atau salah berita itu akan membuat orang lain itu takut. Padahal sudah cukup bagi kita waspada. Udah cukup. Nggak perlu ditambah-tambah lagi dengan berita-berita yang menakutkan, yang itu kebanyakan adalah bohong. Maka jauhi seperti itu. Ya, jauhi seperti itu. Jangan suka, bahkan kadang-kadang kita belum membaca sudah kita bagi-bagi. Nah, itu berita-berita bohong itu hendaknya harus kita hindari semaksimal mungkin. Itu syahwatul kalam atau penyakit mulut. Kemudian yang kedua, penyakit mata. Ya, penyakit mata itu kita hindari. Kenapa kita hindari? Ya karena itu akan merusak. Apa? Hal-hal yang memang tidak boleh dilihat. Apa? Lawan jenis. Ya, dengan melihat begitu, kemudian mungkin kita melihat tayangan-tayangan di HP atau di televisi. Itu mata. Kemudian telinga. Ya, telinga ini juga bisa bermaksiat, mendengarkan hal-hal yang tidak baik, bahkan haram. Mendengarkan ghibah, mendengarkan musik, naudzubillah. Ya, kemudian mendengarkan yang membuat kemudian nafsu kita itu bergerak, mendengarkan yang membuat kita itu punya pikiran-pikiran yang tidak benar. Kemudian perut, ya, syahwat perut, syahwat untuk mengkonsumsi apapun. Kadang-kadang halal, yang kita makan itu insya Allah halal, tapi kadang-kadang kita itu tidak bisa mengerem ketika kita sahur, apalagi ketika buka. Maka sebenarnya puasanya orang yang beriman itu tidak dilihat sekedar ketika puasa, cara sahur dan cara buka juga dilihat. Nah, kita lihat itu kalau buka itu kira-kira dia balas dendam atau tidak. Itu juga akan mempengaruhi la'allakum tattaqun. Ya, mempengaruhi la'allakum tattaqun, apalagi sudah makan banyak kemudian sholat maghrib berjamaahnya ditinggal. Nah, itu musibah. Kemudian nafsu kemaluan, ya, itu juga harus ditinggal, dan hal-hal yang membangkitkan ke arah sana itu juga harus ditinggal. Nah, karena kita meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, meninggalkan hubungan badan, meninggalkan hal yang mengurangi dan merusak nilai pahala, maka jiwa harus disibukkan. Nggak mungkin kita itu meninggalkan sesuatu tanpa sibuk. Coba hari-hari ini kita lockdown, antum di rumah terus, nggak kemana-mana, nggak ada aktivitas, kita bisa stres. Ya, bisa stres. Kalau nggak ada aktivitas, duduk diam terus, bisa stres. Lah, jiwa kita, nafsu kita disuruh nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh dengan pasangan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Lalu terus untuk apa? Diapakan? Inilah yang nomor poin ketiga.
Tadi yang pertama meninggalkan yang membatalkan, yang kedua meninggalkan yang merusak, yang ketiga menyibukkan yang bermanfaat. Nah, yang ketiga ini kadang-kadang orang suka lupa. Dia hanya fokus tidak makan, tidak minum. Tapi melaksanakan atau mengisi hal-hal yang bermanfaat ini kadang-kadang orang tidak melakukan atau melakukan tapi hanya misalnya sepekan pertama atau sepekan pertama plus menjelang Idul Fitri. Orang yang ya ayyuhalladzina amanu tidak seperti itu. Maka kalau kita ingin la'allakum tattaqun, maka harus kita sibukkan diri kita itu dengan hal-hal yang bermanfaat, karena ketika nafsu tidak disibukkan dengan yang bermanfaat, dia akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Begitu Imam Syafi'i mengatakan, sibukkan nafsumu dengan kebaikan, jika tidak maka dia akan menyibukkan kamu ke dalam hal yang tidak berupa kebaikan. Apa yang kita sibukkan? Di surat Al-Baqarah 183 hingga 187 ada panduannya. Yang terbesar itu 3. Yang terbesar itu 3 dari dalam Al-Quran, nanti ditambah dari Rasulullah SAW. Yang pertama adalah puasa itu sendiri. Ya, yang pertama adalah puasa itu sendiri. Kemudian yang kedua i'tikaf 187 itu i'tikaf. Dan ternyata untuk i'tikaf itu dibutuhkan Masya Allah niat yang kuat, pengorbanan yang luar biasa. Maka kalau diantara bapak-bapak, ibu-ibu ada yang bisa i'tikaf 10 hari 10 malam, itu adalah puncak daripada ketakwaan. Susah, sangat susah sekali, dan godaannya banyak. Godaan keluarga, godaan anak, godaan bisnis, godaan HP, godaan macam-macam, pengen pulang kampung, semuanya berat. Maka berbahagialah bagi jamaah yang pernah bisa i'tikaf itu mulai malam 21 hingga malam 1 Syawal tanpa keluar. Itu adalah luar biasa, tapi dibarengi dengan ilmu dan amal, bukan sekedar pelarian. Tuh, istrinya lagi haid, i'tikaf lah. Istrinya lagi nifas, i'tikaf lah. Anaknya lagi sakit, i'tikaf lah. Bukan seperti itu. I'tikaf itu dimulai dari awal dan keluarga dikondisikan, bahkan kalau bisa istri sama anak-anaknya diajak i'tikaf kalau memang bisa. Itu yang kedua, i'tikaf. Ya, karena inti daripada i'tikaf itu apa? Memutus kesibukan duniawi. Itu inti dari i'tikaf. Memutus kehidupan duniawi. Sehingga agak lucu, ada sebuah masjid itu yang mencoba agar yang i'tikaf itu tidak bosan, itu diberi hiburan. Hiburannya apa? 1, pingpong. Gimana i'tikaf pingpong? Ya, pingpong. Nah, untung alhamdulillah masih pingpong, belum catur, remi, 41, domino, apalagi itu. Jadi betul-betul memang i'tikaf itu memutus mata rantai. Nah, nggak mikir apa-apa. Jangan-jangan kemudian ketika i'tikaf ini masih mengendalikan HP, bisnis. Oh enggak, betul-betul fokus. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini yang jarang orang lakukan. Coba Bapak Ibu jamaah perhatikan surat Al-Baqarah 183 itu tentang kewajiban puasa dan tujuan puasa. 184 itu bilangan puasa. 185 itu tentang bulan puasa dan beberapa hukum. 186 itu tidak ada hubungannya dengan puasa. Baca di Al-Baqarah ayat terakhir di paling bawah itu sebelah kiri. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Uhilla lakum dihalal, maaf. Wa idza sa'alaka 'ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku wahai Muhammad, ya, fa inni qarib, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i, aku memenuhi panggilan. Aku mengabulkan
panggilan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Idza da'ani, ketika dia berdoa kepadaku. Pertanyaannya adalah, kok ayat ini nyelip di tengah ayat-ayat puasa? Ayat ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan puasa, nggak ada kata-kata puasa, hukum puasa, nggak ada sama sekali. Sama sekali nggak ada. Tapi kenapa ayat itu berada di tengah-tengah ayat puasa? Nah, itu namanya dalam ilmu tafsir, itu namanya ilmu munasabah. Ilmu menghubungkan antara ayat satu dengan yang lain. Ulama mengatakan dimasukkannya ayat puasa, ayat doa di tengah-tengah puasa karena di antara amalan-amalan yang dilupakan manusia ketika berpuasa adalah berdoa kepada Allah. Dan buktinya memang begitu. Ya, sahur fokus sahur. Buka fokus buka. Padahal di antara waktu yang paling untuk berdoa itu adalah ketika kita sedang berpuasa. Ya, ketika sedang berpuasa. Oleh karena itu amalan-amalan kita ya ketika bulan Ramadan itu di dalam Al-Qur'an ada 3, nanti ditambah lagi yang lain berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Nah, input ya ayyuhalladzina amanu, prosesnya bernama kutiba alaikumusiyam, berpuasa. Nah, hasilnya adalah, outputnya la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Ya. Jadi tujuan puasa itu yang Allah ajarkan kepada kita adalah mudah-mudahan kalian bertakwa. Bukan mudah-mudahan kalian sehat. Bukan mudah-mudahan kalian itu ngirit. Bukan. Itu tujuan-tujuan yang dilakukan oleh manusia atau mungkin manusia yang menginginkan. Tapi kalau kita puasa itu bukan bikin sehat, walaupun bisa jadi dengan puasa kita sehat. Tapi lebih daripada itu. Ya, lebih daripada itu, nilai atau tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Nah, apa hubungannya puasa dengan takwa? Atau apa itu takwa? Takwa itu kalau kita buka Al-Quran atau bahasa Arab atau hadis, itu ada 4 makna utama takwa. Dari kata-kata waqa yaqi. Takwa artinya pertama itu hati-hati. Ini bisa kita buka di tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menjelaskan tentang hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Beliau mengambil sebuah athar dari Umar bin Khattab, ya. Suatu ketika Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Maka Ubay mengatakan, "Wahai khalifah, pernahkah engkau melewati sebuah jalan yang di situ ada duri?" Kata beliau, "Ya." "Apa yang Anda lakukan?" "Saya akan hati-hati melangkahnya." Kata beliau, "Itulah takwa." Jadi takwa itu hati-hati. Dan itu sudah diajarkan dalam bulan Ramadan. Kita suruh hati-hati. Belum waktunya sahur atau belum waktunya buka, jangan buka. Oh, ini membatalkan, ini nggak boleh. Itu kita disuruh hati-hati. Kemudian yang kedua, takwa itu artinya menjaga, ya, menjaga apa yang kita miliki agar kita tidak jatuh ke dalam neraka. Itu namanya menjaga. Misalnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah. Takwa itu menjaga, ya, menjaga agar tidak jatuh ke dalam neraka. Yang ketiga, takwa itu artinya menjauhi. Ya, dengan kita itu menjaga diri, maka kita akan jauh dari yang kita takutin. Misalnya Rasulullah SAW bersabda, ittaqin nar walau bisyiqqati tamratin. Jagalah neraka, jauhilah neraka walaupun dengan hanya 1 biji kurma. Maka orang-orang yang bertakwa itu menjaga. Nah, puncak daripada hati-hati, menjaga dan menjauhi, puncaknya itu adalah makhafatullah, takut kepada Allah. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun dan kapanpun. Itu harapan daripada la'allakum tattaqun. Sehingga puncak ketakwaan itu adalah hadirnya rasa takut kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Dan itu sudah diajarkan di bulan Ramadan.
Sehingga wajar Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, wasyamuli, dan puasa itu untukku, wa ana jazibihi, dan aku yang membalasnya. Kenapa Allah yang membalas? Kenapa puasa untuk Allah? Karena ibadah yang tidak bisa dinilai oleh manusia itu puasa. Sehingga belum pernah dalam dunia Islam orang itu mengadakan musabaqah siam, perlombaan puasa. Kalau musabaqah tilawatul Quran, lomba-lomba baca Quran ada, hafalannya ada, bacaannya ada, lagunya ada. Nanti dinilai kesalahannya, kesalahan jali ini, kesalahan khafi ini, itu ada. Salat lomba ada. Siapa yang datang duluan, siapa yang gerakannya paling bagus, siapa yang bacaannya paling pas, bisa. Sedekah zakat bisa. Ya, sedekah zakat bisa. Siapa yang paling banyak dan paling cepat itu menang. Haji bisa. Nah, tapi kalau puasa, gimana kita mau menilai puasa? Hah? Apa ada dewan hakim naruh kita di sebuah tempat kemudian sahur? Nah, sahurnya yang paling bagus siapa? Enggak ada. Terus nunggu dewan hakim tuh nungguin kita sampai maghrib? Enggak ada. Karena khawatir misalnya kita masuk ke kamar mandi, kita minum. Tapi ternyata puasa itu hubungannya hanya kita dengan Allah. Nggak ada dengan yang lain. Itu melatih kejujuran dan melatih kita itu selalu diawasi oleh Allah. Maka misalnya jam-jam segini nih, ini sudah jam 8:10. Ini biasanya jam-jam segini itu, apalagi jam 9, jam 10, itu tenggorokan itu udah terasa kayak mau putus. Apalagi yang nggak pernah puasa sunnah. Itu ya Allah, jam 9 itu tantangannya luar biasa. Nanti jam 11 itu tambah lagi. Nanti hilang-hilang zuhur. Kenapa? Wudu. Itu jam 1 tambah lagi itu. Hilang-hilang nanti asar. Ya paling enggak dikit-dikit lah, bukan dikit-dikit wudu lah, itu mengurangi. Atau mandi kan boleh. Nanti hilang lagi ya pas buka. Enggak ada. Jam-jam 9, jam 10 itu kita ngambil air. Ya, kemudian dibawa ke kamar mandi, kemudian glek. Enggak ada kemudian gini. Enggak ada. Betul-betul enggak ada. Itu kenapa? Karena di sana pun kita tahu Allah itu melihat kita. Bukan sekedar batal enggak batal. Kalau batal enggak batal itu bisa diganti dengan hari yang lain. Masalahnya bukan hanya itu. Masalahnya adalah karena kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, harapannya itu kita bawa di waktu malam, kita bawa juga di luar Ramadan. Itulah la'allakum tattaqun. Harapannya seperti itu. Cuma kadang-kadang kita fokusnya itu hanya sekedar di siang Ramadan. Sehingga tidak sedikit orang-orang yang menjelang buka justru malah naudzubillah bermaksiat. Jalan-jalan ke lapangan-lapangan, kemudian ya cuci mata kata dia. Iya kan? Cuci mata, ya siapa tahu dapat. Itu yang belum menikah. Ya anak-anak muda itulah. Itu yang belum menikah. Apa yang sudah menikah itu enggak ada? Ya ada cuci mata. Ya sambil nunggu buka puasa, buka apalah gambar-gambar yang diharamkan oleh Allah, apa begitu. Gitu ya. Makanya mohon kiranya kita sebagai seorang muslim, apalagi kita orang tua, itu ngajarin anak seperti itu ya. Itu puncak daripada takwa itu adalah kita selalu merasa diawasi oleh Allah, dan kalau itu ada dalam diri kita, insya Allah penyakit-penyakit yang ada di negeri ini ataupun di dunia Islam itu hilang. Penyakit korupsi lah, penyakit rampok, penyakit maling, ghosab, dan seterusnya. Kenapa? Karena orang-orang itu rata-rata melakukan kemaksiatan itu sembunyi-sembunyi. Korupsi itu Bapak Ibu, itu sembunyi-sembunyi. Orang nggak tahu. Setelah sekian bulan, sekian tahun ketahuan itu korupsi. Kenapa? Dia masih ada rasa malu itu. Cuma rasa malunya itu hanya ketika ada orang. Ketika ada orang, nggak ada orang, ais jojong.
itu berarti nggak ada takwa. Maka apa kata Rasulullah SAW? Tidak mencuri orang yang sedang mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan mukmin. Artinya orang yang mencuri itu dalam keadaan imannya hilang, lagi hilang. La yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Orang yang sedang mencuri itu imannya hilang. Wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Dan orang yang berzina itu ketika berzina imannya itu lagi hilang. Begitu selesai zina baru astagfirullahaladzim. Iya istighfar baru selesai menikmati. Kenapa enggak istighfarnya itu sebelum atau ketika sehingga nggak jadi? Nah, dan inilah yang paling berat. Paling berat dalam kehidupan itu adalah hadirnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika sudah ada rasa takut kepada Allah, maka dahsyat itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akan lahir sifat-sifat dalam diri kita. Ya, orang kalau sudah bertakwa itu akan membentuk pribadi-pribadi yang pertama dia akan ikhlas. Orang ikhlas itu intinya apa? Mau dipuji nggak mau dipuji itu sama. Bareng-bareng atau sendiri sama. Nah ini pengajian seperti ini biasanya datang kan ratusan nih. Ini yang datang hanya beberapa, ya nggak masalah. Ya bisa jadi karena memang ada masalah, ada musibah. Jadi kadang-kadang kita itu kalau rame itu semangat, tapi kalau sepi nggak semangat. Misalnya ini tarawih nih, misalnya nih tarawih kok kebetulan belum dilarang. Begitu kita ke masjid yang datang cuma 2 shaf, kemudian kita katakan dalam diri kita, ya nggak rame. Loh, salat tarawih itu mau mencari ramenya atau mencari khusyuknya, gitu loh. Jadi sehingga kalau nggak rame ya alhamdulillah nggak masalah. Selama belum dilarang. Tapi kalau misalnya pemerintah melarang ya sudah kita sholat tarawih di rumah masing-masing. Dan bapak-bapak harus siap jadi imam. Ini kadang-kadang ada yang ya Allah mudah-mudahan saya tarawihnya di masjid ya Allah, tarawihnya di masjid ya Allah. Begitu ditelusuri bukan karena ingin ke masjid, nggak siap jadi imam. Waduh nanti rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu, rakaat ketiga kulhu, 4, 5, 6 kulhu terus. Anaknya istrinya bosen nanti. Nah, antum harus tunjukkan antum itu imam. Bapak-bapak imam. Ya. Harus ditunjukkan gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan lahir rasa atau sifat ikhlas. Sehingga orang itu kalau ikhlas melakukan apapun itu terasa ringan. Dipuji, ya alhamdulillah, dinyinyir biasa aja. Ada orang berbuat baik, komentarnya jelek aja, biasa aja. Dan Rasulullah SAW itu apa yang kurang? Beliau itu selalu berbuat baik, berdakwah, mengajak orang, nggak minta upah. Orang nyinyir sama beliau, Muhammad gila lah, Muhammad tukang sihir lah, Muhammad itu nggak otaknya nggak ada, sampai seperti itu. Gila, dikatakan gila. Apa Rasulullah berhenti? Oh enggak, karena beliau ikhlas. Yang beliau tanamkan adalah ini dakwah. Jadi orang menyambut alhamdulillah, nggak menyambut tugas saya in alaika illal balagh. Tugas kamu adalah menyampaikan. Baik ketika beliau di Mekah maupun di Madinah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bertakwa akan timbul dalam dirinya itu keikhlasan. Dan orang kalau ikhlas Bapak Ibu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Saya sangat terkagum-kagum dan ya Masya Allah kisah berdirinya Masjid Ta'awun. Ya yang sudah pernah dengar ya, untuk mengulang lagi yang belum, ini sebagai bentuk ya keikhlasan. Mudah-mudahan beliau ikhlas. Antum tahu Masjid Ta'awun yang di Puncak ya? Bukan yang di Pramuka ini. Yang di Telantas, bukan itu Masjid Ta'awun. Kalau kita mau ke Puncak ya, itu kita berliku-liku melewati Taman Safari, naik lagi nanti Kebun Teh. Begitu liku-liku sebelum Puncak itu kanan jalan kalau dari sini itu ada Masjid Ta'awun. Di Bogor.
Tahu nggak? Kalau nggak tahu, yuk kapan-kapan ke sana, antum nyiapkan bis atau mobil, nanti saya yang memandu. Saya bawa istri sama anak saya 7. Yang bayar bapak ibu lah. Kuyon. Itu ada masjid ta'awun luar biasa. Saya beberapa kali sholat di sana. Itu ternyata itu ada kisah unik. Ya, kisah tentang keikhlasan. Ceritanya ada dulu itu ada 2 orang yang bersahabat baik. Satu namanya Ahmad, yang satu namanya Zainal. 2 orang itu sangat akrab sekali. Cuma Zainal ini orang kaya, tapi kecerdasannya biasa-biasa saja. Tapi soleh. Ini orang soleh. Yang kedua Ahmad, ini orang miskin, tapi lebih cerdas daripada Zainal dan soleh. Mereka akrab gitu ya, sekolah. Setelah selesai sekolah, mereka bisa menempuh nasib dan jalur yang beda-beda. Setelah sekian tahun, ya, maka Zainal ini ya, karena kegigihan beliau juga itu jadi manajer sebuah perusahaan. Kaya, ya, mobil ada, kendaraan rumah juga bagus, dan beliau tetap soleh. Nah, beliau tetap soleh. Kan ada kan orang itu yang kaya itu yang agak miskin soleh. Begitu sudah kaya, solehnya hilang. Gitu kan? Ada dulu orang, mohon maaf contoh, sebelum jadi anggota dewan itu kemana-mana negur siapa? Mari, mau nyari suara. Begitu dia punya mobil, itu nggak pernah dibuka itu jendelanya. Kenapa? Dia nggak tahu caranya buka jendela. Nah, udah itu. Jadi Zainal itu tetap baik, tetap soleh. Salah satu kebiasaan baik beliau, dimanapun beliau berada, dan waktu itu ada azan sholat apapun, beliau mampir ke masjid terdekat. Sementara Ahmad gak ketahuan. Nah, suatu saat beliau ke puncak. Nah, pas azan zuhur atau asar, sholat siang lah, saya lupa. Di rumah saya ada buku ceritanya itu. Kemudian beliau mampir, parkir, kemudian jalan ke atas, kan tinggi jalan. Sampai di sana beliau kemudian menuju ke tempat wudhu yang sebelah kanan. Diperhatikan ada orang yang sedang nyikat lantai. Diperhatikan. Itu kan Ahmad itu teman saya waktu sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente Ahmad kan? Iya. Saya Zainal. Teman kamu sekolah dulu. Ya Allah, pelukan mereka, Pak. Pelukan. Nah, setelah itu Zainal ngomong, Ahmad, kamu tuh anak cerdas, anak pinter. Kenapa aku mak jadi tukang marbot seperti ini, tukang bersih-bersih? Sayang kamu tuh cerdas, pinter. Kenapa cuma jadi marbot seperti ini? Cuma nyikat-nyikat lantai, bersih-bersih itu. Alhamdulillah, Mat, aku jadi manajer perusahaan. Nah, saya mau sholat dulu. Nih, saya punya kartu nama. Ya, daripada kamu di sini jadi marbot, mendingan di perusahaan saya kamu jadi cleaning service. Bedanya apa? Bahasa aja, cleaning service. Padahal marbot itu bahasa Arab, marbut, terikat. Nanti kamu akan dapat gaji yang layak dari saya, Mat. Ya, saya sholat dulu. Nah, nanti kita lanjutkan pembicaraannya. Nah, sholat Pak masuk. Oh, indah, masjidnya dari kayu itu kan, lantainya dari kayu itu kan, masya Allah. Setelah selesai sholat, zikir dan seterusnya, datang anak muda, tuk, salaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak kenal dengan Pak Haji Ahmad ya? Hah? Itu, kenal. Saya Zainal, saya teman dia. Itu beliau namanya Bapak Haji Insinyur Ahmad. Hah? Itu Ahmad itu. Kok Insinyur Haji? Iya Pak, beliau Insinyur Haji Ahmad. Hah? Kaget. Bapak, asal Bapak tahu,
Beliau itu Pak yang membeli tanah ini, yang mewakafkan tanah ini, yang membangun masjid Ta'awun ini beliau sendiri Pak. Dan Bapak dilihat di depan sana itu ada beberapa hotel, itu milik beliau Pak. Coba itu. Dan Ahmad nggak ngomong waktu itu tuh, diam aja ya. Dan Pak Haji Haji Ahmad itu kenapa beliau ngepel, beliau nyikat itu karena beliau kesini itu sesekali. Ketika beliau kesini maka saya disuruh untuk baca Quran karena saya ini aslinya yang marbot itu saya Pak. Saya marbotnya, cuma menurut Pak Haji Ahmad itu suara saya bagus. Ketika beliau datang saya disuruh baca Quran. Ya tugas saya dilakukan oleh beliau. Beliau adalah Haji Insinyur Ahmad. Coba gimana perasaan Pak Zainal seperti itu Pak. Itu saya nggak bosan-bosan menceritakan kisah ini ke istri saya, anak saya, dan kepada jamaah sekalian. Itu coba kalau kayak kita itu kita mewakafkan sesuatu, apa yang kita lakukan? Belum diwakafkan aja udah foto wakaf. Padahal cuma 100 meter, 50 meter. Nah, itu kemana-mana. Itu beliau yang membeli, mewakafkan, membangun, mengurus biaya operasionalnya. Ya, mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan kepada keluarga Pak Haji Ahmad, insyaallah. Itu ikhlas. Kemudian yang kedua, orang yang bertakwa, ya, pertama tadi ikhlas, yang kedua orang yang bertakwa itu akan selalu soleh dimanapun dan kapanpun, baik ketika sendirian maupun ketika ramai, dan ketika ada godaan sekalipun dia tetap soleh. Dan ini yang berat dalam diri kita. Ibarat kita puasa itu loh Pak, puasa Ramadan kita disuguhi makanan. Pak silakan makanan Pak. Ya Allah, ada cumi, ada dendeng, ada rendang, ada udang, ada kepiting. Aduh, yang seumur hidup kita hampir nggak pernah makan itu. Tapi karena kita puasa, mau ada orang nggak ada orang, mesti nggak kita makan itu. Udah saya pasti itu. Tapi kira-kira bisa nggak kita soleh seperti itu ketika di luar puasa? Ketika kita sendirian, tiba-tiba ada misalnya yang laki-laki itu ada godaan, Mas mampir, yang goda perempuan, kita lihat kanan kiri gak ada orang, ini Mas mampir Mas, pintu udah dibuka ini, kita kenal dia misalnya, waduh, ini kalau nggak diambil rugi, tapi kalau diambil maksiat. Di situ berkecamuk dalam diri kita takwa atau tidak? Setan biasanya lebih pintar Pak. Allah Maha Pengampun, ya kan? Ada lagi, kalau bukan ente siapa lagi yang mendampingi dia? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Amin. 4 nanti bisa istighfar kamu. Oh iya ya, betul. Terjadilah apa yang terjadi. Tapi kalau kita bertakwa, kita bisa ambil pelajaran kisah Nabi Yusuf. Loh, kisah Nabi Yusuf itu lengkap loh Pak. Lengkap dengan segala godaan dan fasilitasnya. Satu, Nabi Yusuf masih muda. Itu nafsunya masih menggelora. Masih muda. Ganteng. Yang kedua, beliau posisinya berada di rumah orang perempuan itu. Dan beliau jadi budak. Terus yang ngajak perempuan, tambah lengkap kan. Pintunya ditutup, dikunci, wa ghallaqatil abwab, dikunci Pak. Coba kalau kita hadir di situ saat itu, Yusuf itu adalah kita, kira-kira gimana Pak? Ini yang saya tunggu-tunggu. Tapi apa yang keluar dari lisan Nabi Yusuf yang mulia? Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Padahal kalau mau dilakukan ya bisa. Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Dan itu bukan hanya Nabi Yusuf, orang-orang sesudahnya bisa. Ada sebuah kisah sebagai penutup kajian pada hari ini. Itu dulu ada anak muda namanya Khalid. Beliau
pekerjaannya itu jualan keliling. Apa kalau kita jualan keliling itu? Apa? Asongan, pedagang asongan. Ya, jual alat rumah tangga, keliling. Nah, suatu ketika beliau melewati sebuah rumah perempuan. Dipanggil, Pak, mau beli. Tuk, silakan masuk. Ya dia nggak ada pikiran apa-apa, masuk, Pak. Begitu masuk, pintunya dikunci sama perempuan itu. Ternyata perempuan ini wanita nggak baik. Loh, Bu, kok dikunci? Saya nggak pengen membeli barang kamu, saya ingin kamu melayani saya. Nah, coba Pak, kalau kita kira-kira gimana? Istri sedang haid, sedang nifas, kita kemudian, wah ini solusi dari Allah mungkin. Ya, kita begitu. Beliau ngasih tahu, Bu, itu zina, itu nggak boleh. Saya nggak butuh omongan kamu. Sekarang kamu layani saya. Kalau nggak, saya akan teriak. Kamu telah gini sama saya. Buktinya kamu di dalam rumah saya. Waduh, gimana ya? Coba kalau kayak kita, wah ini kondisi darurat ini kayaknya bisa. Oh, beliau orang bertakwa, Pak. Bingung beliau itu. Apa? Akhirnya beliau, Bu, saya kan dari perjalanan jauh, keringetan bau, kan nggak enak kita hubungan badan, keringat, nggak romantis, kira-kira bahasanya begitu. Terus kamar mandi mana, Bu? Ya itu, nah situ. Wah seneng perempuan itu, wah mandi wangi dan seterusnya. Masuk Pak, kamar mandi, si perempuannya itu nunggu. Setelah beberapa saat laki-laki tadi keluar, Bu, saya sudah siap, ayo kita di mana? Oh, si perempuan tuh kaget langsung apa-apaan ini? Pergi kamu! Dibuka pintunya, diusir Pak laki-laki itu sambil bawa barang. Dalam perjalanannya laki-laki itu, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menyelamatkan saya dari fitnah ini. Kok bisa? Karena ternyata ketika dia kamar mandi, dia buang air besar, kemudian kotorannya dilumurkan di badan. Loh, wanita mantannya nggak jijik ngeliat itu Pak. Udah dia nggak bisa berbuat apa-apa, wanita itu diusir. Sampai di rumah, beliau mandi bersih-bersih. Setelah itu dari badan dia keluar bau minyak wangi yang selalu harum. Maka orang-orang menjuluki beliau dengan Khalid al-Miski. Khalid yang selalu keluar minyak wangi dalam dirinya. Nah inilah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa, adalah selalu merasa diawasi oleh Allah. Hadanallahu wa iyyakum. Kalau ada yang mau ditanya boleh nomor WA saya 0812 7932 123. Ya, yang mau bertanya ya 0812 7932 123. Silahkan, atau jamaah yang mau bertanya di sini sambil nunggu WA dari saya atau WA dari di Ustadz. Silahkan. Baik, Bapak Ibu berbahagia, insya Allah kita akan melanjutkan sesi tanya jawab. Bisa melalui dialog interaktif ke WA langsung Ustadz Hafi atau ke nomor WA saya. Kemudian bagi yang di dalam aula, bagi yang bertanya dipersilakan. Baik, Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabah ini sejak di Wuhan itu sudah lama. Maka saya nggak senang sebenarnya corona ini disebut dengan COVID-19. Saya maunya corona Wuhan. Biar orang-orang sesudah kita itu tahu asal muasalnya itu dari sana.
Ya kan kalau yang jelek-jelek mereka nggak mau, tapi kalau jelek-jelek dari Islam, misalnya ini corona ini misalnya dari Mekah misalnya, oh nanti ditulis corona Mekah gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, apa tidak ada orang berdoa? Ya banyak orang berdoa. Saya yakin orang yang baik itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa nggak segera segera diangkat? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu menurunkan wabah ini, mau 1 hari, mau 1 bulan, mau 1 tahun, itu semuanya baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, tinggal kita menyikapinya. Apa ada orang nggak berdoa? Banyak, dan banyak yang dikabulkan. Satu, banyak orang sembuh. Itu adalah Allah mengabulkan doa mereka. Kemudian yang kedua, alhamdulillah kita ini tidak terkena. Ya, kita ini tidak terkena. Bayangkan kalau kita itu seperti Italia, seperti Amerika. Ya, cepat sekali. Maka saya sebenarnya ingin mengatakan ya, zona kita ini masih zona hijau. Maka tetap sholatlah di masjid. Ya, tetap dengan menjaga kebersihan dan seterusnya. Karena alhamdulillah satu, kita ini orang Islam ini nggak pernah jauh dari air. Kita berwudu itu paling tidak sehari semalam itu 5 kali, belum cuci tangan, belum mandi. Maka kalau antum bisa lihat ya, insya Allah ya, mudah-mudahan apa yang saya analisa saya itu benar, rata-rata orang yang mati karena corona itu mayoritas bukan muslim. Kemudian yang kedua, Indonesia ini sinar matahari lumayan keras dan itu bisa membunuh virus itu. Nah, kenapa tidak bisa hilang? Jadi kalau secara berbicara masalah virusnya itu kan rata-rata 3 bulan wabah itu akan menjangkit manusia. Ya, maka mudah-mudahan ya dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bukunya Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un, itu penyakit ta'un ya. Sebenarnya corona itu bukan ta'un, itu jauh berbeda dengan ta'un, tapi kita belajar dari ta'un, itu akan hilang ketika awal bulan kemarau. Awal kemarau itu berarti nanti kan awal Mei. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tetap mengabulkan doa. Ya, karena ini adalah penyakit yang luar biasa berat, ya dibutuhkan doa-doa yang serius. Ya, dibutuhkan doa-doa yang serius. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik, ini ada pertanyaan dari Biawika. Pertanyaannya adalah ini hadis Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, Rasulullah SAW menjawab yang kemudian Ustaz tersebut mengartikan hadis itu sebagai berikut: apabila suatu saat nanti muncul bintang di suatu pagi pada pagi hari, maka akan diangkatlah segala macam wabah, dan hal ini dikaitkan dengan bintang Suraya sebagai tanda hengkangnya corona dan diperkirakan di bulan Juni. Bagaimana hukumnya mempercayai ini? Jazakallahu khairan. Ini bagaimana, Ustaz? Tentang apabila suatu pagi nanti muncul bintang di suatu pagi hari, maka akan diangkatlah segala macam wabah. Hadis ya dari baik, itu hadis Imam Ahmad bin Hanbal, idza tala'an najmu dzata sabahin rufi'atil ahad. Ya, idza tala'a an-najmu dzata sabahin rufi'a al-ahad. Apabila muncul bintang di suatu pagi, ya, di suatu pagi, kemudian diangkatlah ahad. Ahad itu musibah, ya, musibah. Nah, Rasulullah SAW ketika mengatakan seperti ini, beliau sifatnya umum, lalu ditafsirkan oleh para ahli hadis itu dalam syarahnya, itu bintang Suraya. Kemudian kapan? Nah, kalau kapannya itu berdasarkan tadi
berdasarkan Ibnu Hajar itu awal kemarau. Ya bisa awal Mei, ya kalau kemaraunya itu mundur ya bisa awal Juni. Ya kita hanya menerima hadis itu, kemudian juga menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Ya, maka ya kalau misalnya awal Mei, awal Juni diangkat penyakit ini, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tapi misalnya kok belum diangkat, ya tadi saya sampaikan hadis Bukhari. Ya, sungguh aneh perkara orang mukmin itu semuanya kebaikan. Ya, semuanya kebaikan dan tidak ada hal itu kecuali bagi seorang mukmin. Sehingga yang perlu kita fokuskan itu bukan tadi sekedar coronanya, tapi kira-kira ada nggak musibah lain yang menimpa dalam diri kita? Ya, menimpa apa? Satu, musibah kekhawatiran. Khawatir, ini mohon maaf, ini udah banyak keluhan. Termasuk juga setiap saya beli apapun, biasanya pertanyaan yang standar saya tanya adalah apakah ada hubungannya antara corona dengan omset penjualan. Seluruh penjual yang saya tanya, terakhir itu tadi pagi itu saya beli bubur, itu saya tanya apa ada hubungannya. Besar sekali Pak Haji, kata beliau, besar sekali. Nah itu yang ini yang penghasilannya itu karena kerja. Tapi kalau penghasilannya karena udah dijatah, mohon maaf misalnya PNS dan seterusnya, mungkin bisa jadi itu yang nggak begitu masalah, walaupun itu juga masalah juga. Itu ada kekhawatiran dan itu harus kita sembuhkan. Kalau nggak ngeri, waduh stok ini habis, duit habis terus, SPP tetap bayar, listrik bayar, kuota sekarang bayar. Bahkan kuota itu bukan hanya 1 giga, 2 giga, puluhan giga. Ya, nah itu harus di manage, itu nanti akan menimbulkan penyakit yang lain. Kemudian yang kedua, kekhawatiran mendampingi anak-anak di rumah. Ya, anak-anak sekolah di rumah, sekarang sekolahnya di rumah, kita pantau terus. Kadang-kadang kita nggak biasa dengan anak-anak setiap hari, akhirnya kaget kita kaget. Maka berita kabar gembira itu ya perlu kita sikapi dengan baik dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan yang lain. Baik, ada lagi pertanyaan. Sekarang di medsos ini sedang viral, ada seseorang yang usul puasa diganti dengan fidyah karena wabah corona ini. Menurut mereka, dengan membayar fidyah kita meringankan beban orang lain yang kesulitan. Hal ini dipandang yang paling relevan. Hal ini usul ini disampaikan, menurutnya usul ini pantasnya disampaikan ke Majelis Ulama Indonesia untuk dikeluarkan fatwa. Nah, ini pendapat Ustaz bagaimana? Saya usul orang yang usul ini diusulkan untuk menjadi menteri kengawuran. Apa hubungannya antara puasa dengan corona? Dan mohon maaf, tanpa mengecilkan corona itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan taun. Saya ulangi, tanpa mengecilkan corona itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan taun. Dan dulu tidak ada ceritanya orang itu tidak puasa karena adanya wabah. Kecuali kalau dia sakit, ya. Kalau yang sakit, ya. Tapi kalau yang sehat, itu nggak ada hubungannya. Kalau mau bantu aja, jangan mengatasnamakan fidyah. Fidyah itu panduannya 184 185. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Ya. Dan bagi orang-orang yang merasa berat dengan puasa itu wajib membayar fidyah. Nah, kalau yang sakit itu adalah karena corona, kemudian dirawat dan itu tidak secara medis kayaknya nggak sembuh, ya bayar fidyah, itu betul. Tapi kalau yang sehat-sehat ini bayar fidyah, nah itu dasarnya apa? Kemudian untuk membantu, kalau untuk membantu nggak usah fidyah, tetap puasa dan dia bantu, karena sedekah paling baik adalah sedekah di bulan Ramadan. Dah selesai, itu ya. Baik.
Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Jumat, sebelum sholat Jumat, ada salah satu masjid di sekitar kami itu mengumumkan putusannya DKM Masjid bahwasanya berdasarkan fatwa MUI dan juga putusan dari NU dan Muhammadiyah bahwasanya mereka meniadakan sholat tarawih, sholat idul fitri, buka puasa bersama. Itu apa benar itu berdasarkan fatwa MUI, putusan NU atau putusan Muhammadiyah dan sebagainya? Terus mau nanya, di dalam partai itu ada nggak sholat tarawih bersama juga tetap? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya belum membaca keputusan NU Muhammadiyah. Saya yang baca baru keputusan MUI, yang itu nilainya lebih tinggi daripada NU dan Muhammadiyah. MUI itu jelas, baik MUI pusat maupun MUI Lampung. Antum baca baik-baik keputusan itu, jangan diambil yang enaknya aja. Begitu keputusan MUI itu diputuskan, itu yang terjadi di masyarakat apa? Nggak boleh sholat di masjid. Saya waktu itu terpengaruh juga karena mengatasnamakan keputusan MUI. Kok se ekstrim ini MUI. Kemudian saya cari di berita, saya baca, ya Allah, ini orang kurang ajar ini. Ini orang kurang ajar ini. MUI itu jelas, zona hijau, zona kuning, zona merah. Bagi yang zona merah betul-betul memang nggak boleh. Itu benar. Dan itu seperti fatwa. Kalau fatwa Lampung itu langsung tuntut poin. Haram, haram, haram. Bagus juga Lampung ini. Tapi kalau zona hijau itu tetap sholat di masjid, tetap Jumat, tapi tetap menjaga kebersihan. Itu jelas. Dan Lampung, apalagi Bandar Lampung, zona kita masih hijau. Orang yang terkena corona sekarang di rumah sakit. Udah selesai. Itu ya. Nah, terus nggak boleh tarawih, wallahualam, saya belum bisa jawab karena saya belum membaca, walaupun saya mendengar berita itu, tapi saya lagi-lagi ini bisa jadi nanti misalnya gini, jangan sholat tarawih di zona merah. Itu bisa jadi. Tapi saya belum bisa menjawab. Kemudian yang kedua di Darul Fatah itu nunggu 3 hari menjelang Ramadan, mungkin hari Rabu akan baru kita putuskan apakah masih boleh atau tidak. Seandainya nggak boleh, ya silahkan di rumah masing-masing, karena memang sebaik-baik sholat sunnah itu di rumah. Kemudian yang kedua, kalau dibolehkan itu pun paling hanya untuk sebatas intern saja, dan kemungkinan tidak 1 malam 1 juz. Ya, tidak 1 malam 1 juz, mungkin ya setengah juz dan seterusnya. Baik, ada lagi? Ini dari sini belum ada yang masuk ini. Baik, ada lagi dari Biola. Ya, silakan Pak. Kemarin pernah saya tanya dengan Ustaz, ini ada teman Ustaz, dia saya tahu juga dari Ustaznya juga tentang witir Ustaz, itu mungkin kata saya. Saya belum tentang dia melakukan witir itu, dia sholat duha. Kedua, dia bilang saya mau ngalahin rumah saya dengan witir. Saya tanya, kenapa kalau melakukan witir ada dari Ustaz saya ini, dia nggak bisa apakah ada Ustaz seperti itu, witir siang hari atau di sholat sunnah? Yang saya tahu yang bisa diqadha itu 1 sholat qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu ketika kita bangun misalnya sudah qomat atau nggak ada waktu, maka qobliyah subuh itu diqadha sesudah sholat subuh, sebelum matahari terbit. Itu pernah dilakukan oleh sahabat Utsman. Saya lupa, bukan Utsman bin Affan tapi Utsman yang lain. Itu bisa dibuka di kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq. Itu bab tentang sholat sunnah subuh, itu panjang, boleh bercerita. Kemudian yang kedua, itu Rasulullah SAW itu kalau karena sakit atau kelelahan sholat malam, beliau itu ganti dengan sholat siang. Tapi bukan sholat witir, sholat tahajudnya. Ya, saya nggak tahu, sepanjang yang saya baca, saya nggak tahu apakah witir itu bisa diganti atau tidak. Karena witir itu dilakukan ba'da isya sampai sebelum fajar terbit. Nah, itu yang saya tahu, Pak. Ya beliau tanya ke beliau bukunya mana. Karena kalau hanya katanya itu nggak bisa jadikan pertanggungjawaban.
Ya, tapi kalau bukunya ini, nah ini buku bisa jadi pertanggungjawaban gitu loh. Jadi kalau sifatnya hanya katanya atau WA itu jangan percaya dengan dalil dari WA. Apalagi ini saya sudah dapat banyak kiriman ini. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf lahir batin, mohon maaf lahir batin. Apa ini? Mohon maaf lahir batin menjelang Ramadan, mohon maaf lahir batin. Itu dalil mohon lahir batin itu dalil yang diada-ada. Karena Rasul ketika naik mimbar itu membaca amin 3 kali itu bukan seperti yang di masyarakat. Yang di masyarakat apa? Jibril berkata, wahai ya Allah, jangan terima puasanya umat Muhammad sebelum melakukan 3 hal. 1, istri minta maaf sama suami. Jangan-jangan ini yang bikin suami yang istrinya nggak mau minta maaf ini. 2, anak minta maaf kepada orang tua. Yang ketiga, bermaaf-maafan selama sesama tetangga. Itu bukan hadis. Yang hadis itu adalah Rasulullah naik mimbar 3 anak tangga membaca amin. Yang pertama amin karena apa? Jibril mengatakan celaka orang yang bertemu Ramadan tidak mendapatkan ampunan. Yang kedua, celaka orang yang namamu disebut di sisinya dia tidak mau berselawat. Yang ketiga, celaka orang yang punya kedua orang tua atau salah satunya tapi tidak menyebabkan masuk surga. Itu yang saya tahu. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, jemaah kajian Sabtu pagi di Lampung. Alhamdulillah telah kita ikuti bersama materi yang disampaikan oleh Ustaz Hafi. Semoga kita dapat mengambil manfaat dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita